Dan untuk mengetahui lebih dalam mengenai keberadaan makam Wat Galeh dan menelisik atas kebenaran mitos yang beredar di masyarakat, tim Konon Katanya pun bergegas menuju makam Wat Galeh yang berada di Yogyakarta untuk menjalani eksplorasi. Oke pemirsa Konon Katanya, sekarang saya sudah berada di depan Masjid Sultoni. Kenapa Sultoni? Itu maksudnya ditunjukkan untuk para sultan. Dan di dalamnya itu ada yang namanya makam Wat Galeh atau makam dari Panembahan Purboyo. Banyak sekali mitos di sana, banyak sekali cerita menarik di sana. Kita langsung masuk aja ke dalam pemirsa. Seperti yang saya bilang, di depannya ada masjid, di dalamnya baru ada makam. Oke pemirsa, saya cerita-cerita sedikit ya. Sebenarnya siapa sih Panembahan Purboyo ini? Panembahan Purboyo ini adalah anak dari Panembahan Senopati. Jadi dulu pada masa, nih pemirsa lihat ini pintu masuknya, saya potong sedikit. Jadi dulu pada masa kecilnya baru lahir, Panembahan Purboyo ini lahir dan masih dalam keadaan bungkus kalau dalam bahasa Jawa. Artinya masih ada ari-arinya. Dan itu biasanya harus dibuka dengan padi. Dan itu dibuka langsung oleh kakeknya. Setelah dibuka, ternyata nggak bisa. Akhirnya dibuang ke hutan. Setelah dibuang ke hutan, ternyata ditemukan oleh macan, pasangan, betina dan jantan. Dan ternyata macan tersebut itu siluman. Akhirnya dibesarkan sampai berumur sekitar 11 tahun. Oke, saya potong sedikit. Ini dia makam-makamnya. Ini merupakan masih, setahu saya masih ada hubungan kerajaan, bukan makam umum ini pemirsa. Dan dari awal saya udah lihat di sini ada sebuah dupa. Makanya sekali masuk langsung terasa wangi. Oke, saya lanjut lagi ceritanya. Setelah 11 tahun, Panembahan Purboyo akhirnya berjalan-jalan ke kota. Setelah sampai di kota, orang-orang kebingungan dengan anak ini. Siapa anak kecil keluar dari hutan? Akhirnya datanglah si kakeknya ini. Kakeknya coba mengejar si anak sampai ke hutan. Sampai di hutan dia bertemu dengan macan yang sudah langsung memeluk si Panembahan Purboyo ini. Setelah itu ditanya, kalau kamu macan beneran, kamu gak usah ngomong. Tapi kalau kamu siluman, kamu berbicara layaknya orang. Setelah berbicara, akhirnya macan itu cerita. Dan kakek dari Panembahan Purboyo pun juga bilang kalau itu adalah cucu saya, karena anak itu yang saya buang dulu ke hutan, pemirsa. Dan akhirnya si kakek ini meminta cucunya kembali, tapi si macan menolak karena macan merasa orang saya yang besarin kok, kenapa kamu yang minta. Akhirnya setelah bertengkar, akhirnya macan setuju untuk dikembalikan ke kakeknya, tapi kedua macan ini harus ikut ke dalam kota. Tapi kakeknya menolak karena takutnya warga-warga desa nanti akan panik melihat macan. Ternyata macan tersebut berkata bahwa mereka bisa mengubah wujudnya menjadi manusia. Setelah sampai di desa, Panembahan Purboyo pun bertanya sebenarnya siapa ayah saya. Akhirnya diberitahu bahwa ayahmu itu adalah seorang raja. Kamu harus ke kota, melihat keraton dan ada 2 pohon beringin, di situ tempat ayahmu tinggal. Setelah itu Panembahan Purboyo pun datang ke kota. Saya sampai maju sedikit pemirsa. Nah, ini lokasi dari makam Panembahan Purboyo, dan di sini nggak ada orang pemirsa sama sekali. Biasanya orang datang ritual, tapi sekarang saya nggak ada. Nah, saya lanjutkan cerita lagi. Setelah sampai di kota, prajurit pun menangkap Panembahan Purboyo karena sedang berbandingan di pohon beringin dan dibawa ke raja, yaitu ayahnya sendiri si Panembahan Senopati. Setelah bertemu dengan ayahnya, ditanya kamu mau apa? Panembahan Purboyo bilang saya mencari ayah saya. Katanya ayah saya tinggal di sini. Si Panembahan Senopati pun tidak percaya dan dibilang kalau kamu memang anak saya, kamu bawa keris ini yang belum bertangkai dan bertutup atau sarungnya, kamu bawa pulang dan kamu cari di mana penutup dan pegangannya. Akhirnya dibawa ke desa, ketemu kakeknya lagi, dan kakeknya berbicara bahwa maksud dari ayahmu itu mencari keris, penutup keris dan pegangan keris itu adalah untuk membunuh ibumu sendiri. Karena Panembahan Purboyo tidak ingin membunuh ibunya sendiri, akhirnya dia tidak melakukan itu, tapi ibunya pun mendengar. Nah, sini pemirsa.
Ini merupakan makam dari Panembahan Purboyo. Ini istrinya, ini anak-anaknya, dan ini ibunya. Saya cerita ke sini sekaligus cerita tentang lanjutannya. Jadi setelah itu, Ibu Panembahan Purboyo pun mendengar cerita itu bahwa suaminya tidak mengakui anaknya sendiri dan menyuruh membunuh dirinya. Akhirnya ibu dari Panembahan Purboyo pun membunuh dirinya dengan tujuan yang sangat mulia untuk memuliakan anaknya, hingga akhirnya diakui oleh ayahnya sendiri. Setelah ibu dari Panembahan Purboyo meninggal membunuh dirinya, Panembahan Purboyo pun kembali ke kota. Sesampai di kota bertemu ayahnya, akhirnya ayahnya pun mengakui Panembahan Purboyo sebagai anaknya dan langsung diangkat menjadi tumenggung pada saat itu. Setelah itu mereka tinggal di keraton, dan pada saat itu sedang ada peperangan dengan Belanda. Pada saat berperang, Panembahan Purboyo pun, keraton waktu itu Mataram kehabisan panglima, akhirnya Panembahan Purboyo diangkat menjadi panglima perang, disuruh perang ke Jakarta. Sesampai di Jakarta dia melawan Belanda, dan Belanda kewalahan karena Panembahan Purboyo merupakan orang yang sakti, tidak bisa ditembak oleh peluru biasa. Akhirnya orang Belanda pun mencari orang Mataram yang bisa diajak sekongkol atau berkhianat. Akhirnya ada, dan orang tersebut berkata bahwa kelemahan dari Panembahan Purboyo adalah tinja. Setelah itu orang-orang Belanda menembaki Panembahan Purboyo dengan tinja hingga akhirnya sekarat dan tidak lama kemudian meninggal. Dan kenapa Panembahan Purboyo akhirnya dimakamkan di sini, bukan di Imogiri atau di Kertogede? Karena Panembahan Purboyo ingin dimakamkan selayaknya orang biasa, di makam yang biasa, bukan sebagai raja. Nah, makanya Panembahan Purboyo mau dimakamkan di sini di tempat namanya Wat Galeh. Wat Galeh itu merupakan waktu itu jembatan. Gali itu menggali, jadi maksudnya jembatan untuk menggali diri. Makanya orang-orang yang datang ke sini berdoa, menjembatani diri untuk menggali lebih lagi, untuk mendapatkan apa yang mereka doakan tersebut, menjadi barokah. Seperti itu pemirsa. Nah, itu merupakan sejarah dari Panembahan Purboyo, kenapa bisa sampai di sini. Dan seperti yang saya katakan dulu pemirsa, ini saya mulai berbicara mitos. Seperti yang saya katakan dulu, Panembahan Purboyo itu dibesarkan oleh 2 ekor macan yang merupakan siluman, betina dan jantan, dan konon katanya sampai saat ini kedua macan tersebut ada di tempat ini. Orang-orang yang suka datang ke sini untuk ritual seringkali melihat kedua ekor macan tersebut di sini pemirsa. Berarti dengan kata langsung sampai sekarang kedua siluman macan tersebut masih menjaga Panembahan Purboyo. Nah, selain itu pemirsa, selain mitos kedua macan tersebut, ada juga mitos yang mengatakan benda terbang yang lewat ke sini kemungkinan selalu jatuh. Mau itu pesawat, mau itu apapun. Bahkan katanya di sini banyak bangkai burung. Jadi burung-burung yang lewat pun meninggal. Tapi kalau saya lihat di sini nggak ada bangkai burung sih pemirsa. Malah burung-burung juga terbang, jadi ada juga pemirsa. Nah, untuk melepas penasaran saya mengenai benda asing yang terbang akan jatuh, karena berita itu sempat viral, dan saya mencoba ingin mencari tahu apakah mitos itu beneran ada. Setelah dari sini saya akan coba keluar, saya akan menerbangkan drone saya tepat di atas makam ini, dan saya akan melihat apakah benar-benar error atau jatuh bahkan, atau mungkin semua cuma mitos dan drone bisa terbang dengan baik pemirsa. Makanya daripada kita penasaran, saya juga sudah mengupas sejarahnya dan mitos-mitosnya. Sekarang saya akan membuktikan mitosnya. Yuk pemirsa, kita ikut keluar. Kita coba terbangin drone ke atas pemirsa. Apakah jatuh atau tidak? Oke pemirsa, sekarang drone saya sudah terbang. Saya akan coba mengarahkan tepat ke atas makam Wat Galehnya. Itu makamnya semua pemirsa ya, kalau pemirsa lihat. Dan drone kita nggak ada masalah sih pemirsa, terbang.
Oke, seperti yang bisa lihat sendiri, sekarang drone kita udah terbang di atas makamnya dan nggak terjadi apa-apa pemirsa. Berarti sesuai dengan penjaga di sini, memang mitos-mitos tersebut benar-benar cuma mitos pemirsa. Kalau memang ada kejadian kecelakaan, memang murni kecelakaan pemirsa, bukan sebab dari makam Wat Galeh ini. Dan setelah menjalani eksplorasi di makam Wat Galeh, tim konon katanya pun menyimpulkan bahwa kompleks makam tersebut sangatlah bersih dan asri. Saat kaki mulai memasuki area komplek makam, aroma dupa memang menyebarkan bau yang begitu menyengat. Mengingat tempat tersebut sebagai makam keramat di mana sering dikunjungi oleh para peziarah. Sebelum masuk ke makam utama, yaitu makam Pangeran Purbaya, terdapat banyak makam yang terlihat berjejer, di mana di setiap pinggir makam dan di tengah makam tersebut ditumbuhi oleh pohon-pohon kecil. Terlihat memang sangat rawat, dengan tidak adanya sampah atau kotoran yang berada di sekitaran makam tersebut. Tim konon katanya pun kemudian memasuki area makam utama, yaitu makam Pangeran Purbaya. Di dalam makam tersebut terlihat di mana makam-makam keluarga Pangeran Purbaya tertutup oleh pendopo khas Jawa, di mana didominasi oleh warna hijau.